Shalom saudara terkasih jemaat GBI Rayon 13 Bengkulu. Juga saya menyapa shalom buat Bapak Pendeta Irfan sebagai gembala di Rayon 13 Bengkulu. Dan kita boleh sama-sama pada saat ini boleh beribadah. Dan saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya adalah sebuah kehendak rencana Tuhan untuk kita mendengarkan isi hati Tuhan. Hari ini saya membicarakan tentang doa, karena doa pasti kita semua akan berdoa. Doa adalah bagian penting daripada kehidupan kekristenan kita. Setiap manusia pasti punya kebutuhan, setiap manusia pasti punya juga harapan-harapan akan pemenuhan kebutuhan. Dan terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan juga Tuhan menjawab daripada permohonan-permohonan kita. Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan dalam kehidupan kita dari setiap pertantangan atau pergumulan yang kita hadapi. Nah, saya ingin mengambil sebuah kata-kata quotes daripada seorang hamba Tuhan di abad ke-18, R.A. Torrey, yang berkata gini, doa dapat melakukan apapun yang Allah dapat lakukan, karena lengan Allah bersaksi terhadap sentuhan doa. Semua sumber daya Allah yang tak terbatas itu digerakkan oleh doa. Jadi di sini dikatakan bahwa doa dapat menggerakkan kuasa Tuhan sehingga menolong setiap kita. Nah, saya percaya ketika doa itu kita berdoa pada Tuhan, Tuhan mendengar doa-doa kita. Namun sebuah fakta juga yang kita juga nggak pungkiri, bahwa mungkin kita juga mengalami bahwa ada doa-doa yang tidak terjawab. Nah, kalau tidak terjawab, apakah karena Tuhan tidak mampu atau karena sesuatu hal yang lain? Nah, biarlah kita melihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal keempat, ayat kedua dan ketiga. Dikatakan begini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, sampai di situ dulu dikatakan ada orang tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Ketika dia tidak berdoa, ya dia tidak akan mendapatkan pertolongan atau jawaban dari Tuhan. Atau di dalam ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu dikatakan salah berdoa. Ini akan menjadi sebuah penekanan kita karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan memuaskan hawa nafsumu. Jadi di dalam kehidupan kekristenan itu, bahwa kita, sekali lagi saya ulang, bahwa doa adalah sesuatu yang wajib dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan perlu itu, tetapi yang memerlukan itu adalah kita yang memerlukan jawaban-jawaban doa. Namun saya cuma mau katakan begini, ada hamba Tuhan Corrie ten Boom berkata, is prayer your steering wheel or spare tire? Ya, ada gambar di sini. Pertanyaannya, doa kita itu adalah kemudi kehidupan kita atau ban serep? Apa itu kemudi? Kemudi kehidupan kita adalah kalau kita membawa kehidupan kita segala sesuatu didasari dengan doa terlebih dahulu. Kalau ban serep, spare tire adalah kita cuman berdoa atau kita berdoa sungguh-sungguh hanya kalau ketika kita sangat kepepet atau kita mengalami masalah, sama seperti mobil, ban serep biasanya tidak akan turun dari tempatnya kalau ban utamanya tidak bocor. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah doa daripada saudara dan saya itu menjadi kemudi yang mengarahkan kehidupan kita, ya, mau melangkah dalam kehidupan kita dasarkan dengan berdoa terlebih dahulu, atau kita melangkah mengikuti keinginan, kemauan kita saja. Nah, atau kita juga hanya berdoa atau berdoa sungguh-sungguh gitu ya, hanya ketika kita terjepit dengan masalah dan sebagainya. Saya berdoa dan seperti juga Tuhan inginkan sebagai orang Kristen, umat Tuhan yang dewasa, kita bukan menjadikan doa itu sebagai ban serep.
tapi biarlah doa itu menjadi sebuah kehidupan yang terus-menerus dengan Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan 3 hal yang saya mau katakan, apa sih yang dibutuhkan sebagai dalam doa itu, ya, sehingga kita tidak dikatakan salah berdoa. Yang pertama, pilar pertama adalah iman. Ya, dalam Ibrani pasal ke-11 ayat pertama dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, doa itu dasarnya Tuhan melihat dan menjawab doa-doa kita. Dasarnya adalah iman, bukan kebutuhan. Dasarnya adalah iman, bukan kebutuhan. Kalau kita ingat ada seorang lumpuh di dalam kitab Markus awal, Markus pasal kedua. Ada seorang lumpuh yang oleh 4 sahabatnya diturunkan dari atap ke dalam ruangan di mana Yesus berada. Dan ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, maka dia berkata apa? Tuhan berkata, imanmu yang menyembuhkan. Ya, iman siapa? Iman sahabat-sahabatnya mau membawa yang sakit itu ke hadapan Tuhan Yesus. Jadi bukan kebutuhannya. Ya, di situ banyak orang yang semua sehat, tapi ada satu orang lumpuh, dan bukan karena kebutuhan lah kuasa Tuhan bergerak ke dalam kehidupan seseorang. Tetapi imanlah yang menggerakkan kuasa Tuhan menghampiri orang tersebut. Imannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara kebutuhan, maka kalau misal Tuhan juga tahu ada, kalau kita ngomong Indonesia, ada daerah-daerah, provinsi-provinsi yang kering, yang kering atau yang mungkin saya pakai istilah tingkat kemiskinannya cukup tinggi di sana. Mungkin itu adalah daerah-daerah yang Tuhan jamah, atau di dalam skala dunia ada benua-benua atau negara-negara miskin di mana di situ banyak orang yang mengalami penderitaan. Seharusnya kuasa Tuhan turun ke sana karena digerakkan oleh kebutuhan. Tetapi kuasa Tuhan bukan digerakkan oleh kebutuhan, tetapi karena iman. Saya kasih beberapa contoh, dikatakan ada seorang yang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Maka apa yang terjadi? Di situ banyak orang yang berkerumun mengerumuni Tuhan Yesus Kristus, yang berjalan, karena mereka melihat satu orang yang luar biasa. Tetapi terus lalu perempuan ini dengan imannya dia menerobos dan menjamah puncak jubah daripada Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja puncak jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman. Dan dari situ maka terjadi, Tuhan Yesus katakan, imanmu menyembuhkan. Banyak cerita lagi, perempuan Sirofenisia, Sakeus yang juga naik ke atas pohon hanya untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Iman. Karena dia punya kehambatan dan sebagainya. Lalu saya mau katakan, imanlah yang iman daripada saudara dan saya, itu yang akan menarik kuasa Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah tidak mungkin karena kemurahan Tuhan? Mungkin karena Tuhan berdaulat, karena Tuhan berkuasa. Ketika ada 5.000 orang mendengar Tuhan Yesus mengajar, dan lalu mereka sampai cukup larut dan mereka lapar, maka tergeraklah Tuhan oleh karena belas kasihan terhadap mereka. Bisa. Tapi saudara, kita mengharapkan hanya belas kasihan terus, atau kita mau mengembangkan iman kita? Kalau saya mau katakan, yang kita perlu lakukan adalah kita harus kembangkan iman kita. Ya, belas kasihan kita harus menunggu dan kita nggak tahu kapan dan lain sebagainya. Saya mau katakan, imanlah yang akan menarik kuasa Tuhan turun ke dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana dalam Roma pasal keempat ayat 2 dan 3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan oleh nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu
sebagai kebenaran. Ya, dalam banyak kesempatan dalam kehidupannya, Abraham mengalami ujian. Saat pertama ketika dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia percaya kepada Tuhan, dia melangkah keluar. Dan lalu ketika dikatakan dia akan punya keturunan, walaupun dia sudah lanjut, dia tetap percaya. Dan kepercayaannya itulah diperhitungkan Tuhan. Dan waktu, saudara dan saya tidak bisa mengatur waktu. Waktu adalah itu kedaulatan Tuhan. Tetapi kepercayaan Abraham diperhitungkan. Kepercayaan saudara dan saya di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan diperhitungkan. Yang diperhitungkan kepercayaan kita, bukan barisan, rentetan, kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kepercayaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, maka itu saya mau katakan, kita harus membangun iman kita. Kalau kita mempunyai pergumulan, mempunyai kebutuhan, mempunyai satu tantangan apapun juga, saya mau katakan gini, ya temukan jawabannya bukan kepada apa yang kita inginkan, tapi temukan jawabannya kepada apa yang Tuhan perkatakan terhadap kebutuhan kita. Dan kita pegang itu. Dan kalau kita pegang itu, dan kita mulai berani, kalau kita berani perkatakan. Karena apa? Karena percaya itu refleksinya atau tindakan dari percaya itu apa? 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Percaya dan berkata-kata. Percaya dan berkata-kata. Abraham sebelum dia dirubah jadi nama Abraham. Dan jadi dikatakan namamu akan jadi Abraham, Bapa segala bangsa. Pada saat namanya diganti, apakah dia sudah punya anak? Belum punya anak, tapi dia perkatakan. Istrinya juga Sarai jadi Sarah. Ya, dia panggil Bapa segala bangsa dan seterusnya. Dan mungkin orang mencemooh ketika engkau percaya dan kau perkatakan apa yang kau percaya, orang-orang mungkin akan mencemooh. Makanya saya katakan kita harus percaya dan berkata-kata. Gembala sidang kita, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo mengajarkan kita untuk terus memperkatakan Mazmur 91, Mazmur 91. Karena apa? Karena kita percaya dan berkata-kata. Dan saya percaya bahwa ketika kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91 dan apa yang Tuhan perkatakan lewat itu, dan kita percaya dan kita perkatakan, maka itu akan Tuhan genapi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan juga kita mungkin juga memperkatakan tentang Pentakosta terbuka, Pentakosta ketiga. Dan kita akan melihat bahwa itu akan digenapi. Hari ini mungkin banyak orang dalam ketika masa pandemi yang ada, ketika kita digerakkan untuk membaca Mazmur 91, mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Ada banyak orang, ada banyak pihak juga mempertanyakan, dan bahkan ada tidak sedikit yang mungkin dalam tanda kutip mencemooh. Tetapi itu bagian daripada proses. Proses untuk kita maju dengan percaya kepada apa yang kita yakini, karena apa yang kita yakini belum tentu orang percaya. Ingat, Abraham ketika dia percaya kepada Tuhan, istrinya Sarai, masih Abraham, tertawa. Ya, tertawa gitu. Banyak orang juga mentertawakan itu, tapi bagian kita adalah apakah kita percaya atau kalau engkau percaya, engkau akan menerima, engkau akan mendapatkan. Saya mau kita baca Yeskel pasal 37 ayat ketiga dan keempat. Dikatakan begini, lalu ia berfirman padaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkau mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Kisah ini berbicara tentang kisah bahwa Yeskel dibawa ke sebuah lembah yang ada banyak tulang-tulang kering. Lalu Tuhan tanya pada Yeskel, bisakah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Dan Yeskel berkata, iya Tuhan, engkau mengetahui ya. Dan bahasa lain, aku percaya pasti bisa. Lalu
Kisah selanjutnya dalam ayat 11 dikatakan tulang-tulang kering itu menjadi tentara yang besar. Mungkin hari-hari ini ada hidup di antara kita yang seperti tulang-tulang kering, tidak ada harapan dan lain sebagainya. Saya mau katakan kalau kita percaya kepada apa yang Tuhan mampu kerjakan, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan besar, kehidupan yang besar dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang kita lakukan adalah dalam ayat 4 tadi, tolong di dalam ayat lagi dikatakan, lalu firman kepadanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya. Nah karena itu saya mau katakan, apa yang mesti kita perkatakan? Pada poin ini saya mau coba katakan, bahwa kita harus mempertemukan kebutuhan kita dengan perkataan Tuhan, janji Tuhan. Bukan mempertemukan kebutuhan kita dengan kemauan kita. Bukan demand and supply, tapi kebutuhan dengan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Kalau mungkin Anda tanya, Pak, kalau saya sakit apakah Tuhan mau sembuh? Iya pasti Tuhan mau sembuh. Itu pasti sesuatu kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan, tapi setiap pergumulan kita mesti pertemukan dengan apa yang Tuhan katakan terhadap kehidupan kita. Nah disinilah saya mau katakan yang saudara dan saya mesti pegang adalah janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Ya, makanya itu poin yang kedua, pilar yang kedua sebagai pilar doa, yaitu adalah janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 58. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Kenapa kita pegang janji? Firman Tuhan katakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan, janji yang murni. Nah karena itu saya mau katakan dalam segala aspek itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Pertama saya katakan kita bangun iman kita. Lalu kita bangun iman kita di atas apa? Di atas janji-janji Tuhan. Di atas janji-janji Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan sendiri dalam bagi kehidupan kita. Dari mana kita tahu bahwa kita bisa dapat? Ya kita harus saya mau katakan kita harus bergumul di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum lebih lanjut saya mau ajak kita membaca dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 dan sampai 16. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandang sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Dalam ayat 14, perhatikan dikatakan adalah pandanglah sekelilingmu lihatlah dari tempat engkau berdiri. Lalu ayat 15, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyak, tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Lihat, di sini Abram, sekali lagi kalau kita balik kepada Abram, dikatakan yang Abram pegang itu apa? Janji Tuhan, janji yang dia terima dari apa? Dalam ayat 14, lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ya, di sini dikatakan ada dalam ayat 14 ada Lot, ada Abram. Ya, kita lihat semua jalan dalam kehendak Tuhan, tapi Lot berdiri dekat Sodom dan Gomora. Abram berdiri dekat mezbah Tuhan. Apa yang saudara lihat? Orang yang dekat Sodom dan Gomora, dia tidak akan lihat janji Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan mezbah Tuhan, kayak Abraham, dia akan mendapatkan janji Tuhan. Dan dikatakan, apa yang kau lihat, utara, selatan, timur, dan barat, aku akan berikan keturunanmu. Itu janji. Dan itu yang dipegang oleh Abraham. Yang kemudian namanya diganti jadi Abraham. Dan itu yang dipegang, dan itu yang jadi dalam kehidupan dia. Nah karena itu Bapak, Ibu, Saudara kasih. Sekali lagi, saya katakan, apakah Tuhan selama berapa puluh tahun atau bertahun-tahun dalam kehidupan kita, adakah Tuhan punya janji dalam kehidupan saudara dan saya? Masing-masing. Jangan hidup dalam janji orang lain, tapi kita harus hidupi janji yang Tuhan berikan.
Ya, janji yang Tuhan berikan. Nah, karena itu mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan janji? Nah, poin yang ketiga atau yang terakhir dikatakan adalah seperti janji itu lahir karena sebuah hubungan. Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. If you abide in me and my word abide in you. Ya, abide dalam bahasa Inggris dikatakan to remain stable, untuk senantiasa tetap tinggal, tetap stabil, atau tetap dalam keadaan cinta yang tinggal sepanjang hari-hari, bahkan sepanjang masa. Tetap tinggal, enggak kasih yang kenceng kendor, entar kita iman, pengharapan dan kasih kita seperti cuaca, entar panas, entar hujan, entar dingin dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berapi-api mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, apakah kita nggak bisa lelah? Bisa. Apakah kita nggak bisa lemah? Bisa. Tapi dalam semua itu saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita tinggal, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Mungkin orang banyak hafal, tapi kita harus sungguh-sungguh mau melekat kepada Tuhan. Jangan jadi anak yang jauh, tapi anak yang melekat pada Tuhan. Jelas kalau kamu tinggal, kalau kamu mendekat pada Tuhan, firman itu akan mengalir. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan lihat, tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, dan Tuhan tuh mengalirkan firman-Nya kepada kita. Dan lo akan minta apa saja, kamu akan menerimanya. Amin. Ya, karena itu mungkin bagaimana sih kita aplikasi gampangnya. Saya katakan yang pertama adalah luangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Luangkan waktu. Kita lewati satu masa pandemi yang ada. Ya, saya nggak tahu kondisi keadaan di daerah Bengkulu. Mungkin tidak seketat seperti di Jakarta dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah suatu kondisi yang melanda seluruh dunia. Ya, mungkin tinggal berbeda-beda satu bangsa, satu daerah dan daerah yang lain. Tetapi ini melanda seluruh dunia. Dan ketika badai yang melanda seperti itu, apakah kita dengan semua keterbatasan pergerakan sosial yang diterapkan di Indonesia, PPKM dan lain sebagainya, lalu kita di tengah keterbatasan selama 1,5 tahun, mungkin sekarang sudah jauh lebih longgar. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Apakah itu mendorong kita kepada melekat kepada Tuhan atau tidak? Atau kita melekat pada hiburan-hiburan di dalam rumah kita? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam kasih Kristus saya mau katakan, walaupun bukan Tuhan yang membuat badai ini, tapi Tuhan juga mengizinkan badai ini terjadi. Dan kita seharusnya belajar untuk mengambil sebuah hikmah. Kalau kita keluar dari badai ini, kita didapati jadi orang yang semakin melekat atau tidak. Saya berdoa supaya kita menjadi orang yang berbeda dibanding di awal tahun 2020 yang lalu. Kita hampir sebentar lagi ada di penghujung 2021. Sudah lebih 18 bulan kita ada dalam kondisi yang berbeda. Saya yakin sebentar lagi karena kita berdoa juga, kita akan melihat sesuatu keadaan yang berbeda dan mungkin kembali normal seperti dulu. Jakarta sekarang sudah macet dan lain sebagainya. Tetapi apakah kekristenan kita kembali kepada tahap yang lalu? Apakah kita sudah berbeda dan menjadi lebih baik, bukan berbeda menjadi lebih lemah, tapi menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih melekat kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan saya yakin Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang semakin melekat, semakin mengasihi, semakin berkenan di hadapan Engkau.
dan menunjukkan kasih yang bertetap berkobar. Ya. Ketika keadaan sudah melonggar, jangan longgarkan kasih-Mu. Jangan longgarkan kasih-Mu. Jangan kita melekat pada Tuhan. Sekali lagi karena seringkali ketika ketakutan mencekam, orang tekun dalam doa. Tapi ketika longgar, orang juga longgar lagi. Yuk kita sama-sama tetap tekun dalam meluangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Sekarang orang mau doa apapun juga, ada begitu banyak sarana. Bahkan dari dalam rumah kita masing-masing, kita bisa ikut doa. Ya, ada doa dengan Asus Asrid, prayer tower, dan lain sebagainya. Kita bisa berdoa dengan saudara-saudara kita, baik dari negara-negara lain, bahkan dari kota-kota lain, dari provinsi lain. Ya, lewat perangkat Zoom dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan itu. Yang menjadi penghambat cuma sekarang, kita mau atau tidak. Itu dimensi yang baru. Dimensi di mana bukan lagi tentang hambatan, tidak ada hambatan. Gitu. Signal, Indonesia boleh dikatakan dimanapun juga, termasuk di ujung-ujung Papua pun sudah ada signal yang cukup kuat. Ya. Yang kedua adalah luangkan waktu lebih banyak dengan firman Tuhan. Bergumul membaca firman Tuhan. Di zaman ketika periode digitalisasi seperti ini, ya saya mau katakan tetap balik, kita harus tekun merenungkan, membaca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita bisa baca firman Tuhan lewat perangkat media, bisa lewat Google, kita cari ayat yang kita perlukan. Oh, saya perlu jalan baru, kita ketik jalan yang baru. Bisa, tapi bukan begitu caranya. Kita harus terhubung, kita harus memiliki engagement, keterhubungan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah terhubung dengan sesama orang-orang yang mengasihi engkau. Ya, terhubung dengan sesama orang-orang yang mengasihi engkau. Bersekutu dalam kul-kul yang ada. Walaupun sekarang tantangan, makanya sekali lagi sekarang tinggal kemauan atau tidak. Persekutuan di rumah-rumah mungkin gak seperti dahulu. Sekarang mungkin orang khawatir, orang datang begini, begitu dan sebagainya. Tapi persekutuan itu tidak dibatasi dengan perjumpaan. Nah karena itu saya mau katakan tetap terhubung, persekutu, tetap beribadah. Ya, apapun bentuknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam semua itu. Saya ingin kita membaca dalam Matius pasal 7. Saya mau katakan begini, kalau kita punya hubungan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mengetok. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang mengetuk, pintunya dibukakan. Amin. Dalam ayat ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti, atau ia memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Bapak Ibu Saudara kasih, akhir kata saya mau katakan, kita punya Tuhan yang kita sebut dengan Bapa, yang punya Tuhan yang mengizinkan kita memanggil Dia Bapa, yang menjadikan kita, karena kita percaya pada Tuhan Yesus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya Bapa. Kita sering dengar lagu pujian, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang
kekal. Amin, saudara. Pertanyaannya, ya saya katakan, Tuhan katakan, aku akan berikan. Nggak ada, dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Nggak akan berikan yang buruk bagi kita. Tapi sebuah pertanyaan, apakah kita anak? Atau kita hamba? Atau cuman hanya jadi pengikut saja? Itu pertanyaan bagi kita harus jawab. Apakah kita anak? Bukan karena kita percaya dikatakan, tapi apakah kita hidup, perilaku kita sudah menjadi seperti seorang anak yang Bapa kehendaki? Atau kita cuma menjadi pengikut yang hanya mengejar pertolongan Tuhan? 5.000 orang yang lapar ketika mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mereka kaget, wah 5 roti 2 ikan bisa membuat kami semua makan kenyang, bahkan lebih 12 bakul. Lalu Tuhan Yesus bergerak dan mereka mengejar. Anda bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 26. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kamu cari aku bukan karena kamu percaya. Kamu cari aku karena kamu lapar dan kamu kenyang dan kamu ingin lebih banyak lagi. Itu pengikut. Tapi saudara dan saya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan cuma sekedar untuk membuat kita lapar jadi kenyang, hanya sekedar sakit sembuh, tapi mengubah kita dari hamba dosa jadi anak Allah. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Percayakah saudara bahwa Bapa di surga dengar doa saudara dan saya? Saya mau ajak kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lalu saya mau berdoa. Mari katakan, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ora batas syanda rama lama 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 lama. Kina rama lama 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 syanda rama lama. Haleluya. Kina rama lama lama syanda rama lama. Bapa-Ku, Bapa-Ku, Engkau yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, aku mohonkan anugerah-Mu. Hamba berdoa Tuhan, bawa umat-Mu mendekat terus kepada Engkau. Dan biar kami semua mengalami
dalam kehidupan kami. Bahwa apa yang kami datang, kami mohonkan kepada Engkau. Dalam iman dan percaya kepada Engkau. Tuhan menjawab, Tuhan mengulurkan tangan kasih sayang-Mu. Karena itu saat ini aku mohonkan Tuhan, jamah umat-Mu yang ada di Bengkulu di Raya 13 ini Tuhan. Jamah yang sakit sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan tolong, Tuhan bela. Selubungi dengan kebaikan-Mu. Makasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati Tuhan dalam segala sesuatu. Mohon berkat-Mu juga seluruh jemaat Rayon 13 Bengkulu. Berkati Pak Irfan dan seluruh tim penggembala Rayon 13. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di Bengkulu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berkati Tuhan, berkati. Berkati dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.